Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Shalom jemaat yang kekasih. Selamat tahun baru 1 Januari 2024 kepada semua jemaat. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh memasuki tahun yang baru ini. Kita bersyukur juga karena di hari pertama di tahun 2024 Tuhan mengizinkan kita untuk datang kepada Tuhan sebelum kita memasuki atau melakukan semua kegiatan perjalanan kehidupan kita selama tahun 2024 untuk beribadah kepadanya. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan diri kita pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan, kiranya ibadah yang kita lakukan hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kita bersaat teduh.
Ibadah tahun baru hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah di rumah Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semuanya, Tuhan berkati untuk kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Marilah kita datang bersama-sama ke hadapan Tuhan, mendengarkan panggilan ibadah yang diamanatkan kepada kita semuanya. Panggilan ibadah. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita puji Tuhan dengan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh
jemaat Tuhan, kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami sepanjang tahun 2023, dan terlebih pada pagi ini, hari pertama tahun 2024, kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, masa depan kami sepanjang tahun 2024 ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon berkat kemurahan Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan Yesus dalam hidup kami setapak demi setapak berjalan seturut rencana kehendak Tuhan sendiri. Kami mengakui ya Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami seringkali mengecewakan Tuhan melalui pemikiran itu terkata tingkah laku yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, biru-biru Tuhan Yesus yang telah Tuhan taungkan di atas kayu salib, mengampuni dosa kesalahan kami semuanya. Kami serahkan setiap kami yang telah datang ke hadapan Tuhan dengan segala keadaan hati pikiran kami dan segala beban yang masih kami bawa. Tuhan, Engkau mengetahui kami satu persatu, Engkau menilik kami mohon berkat kemurahan Tuhan Yesus. Kami mohon dalam ibadah pagi ini, firman Tuhan kami terima, boleh menjadi pelita, pedoman dalam hidup kami ke depan, boleh berjalan seturut rencana kehendak pimpinan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Berita anugerah. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan pujian Tuhan, kasih Allah. Besar yang tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, dan kita damai dengan
Semua jemaat berdiri, kita bersama-sama membacakan nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian janji firman Tuhan, supaya kita senantiasa beriman pada Tuhan dan mengimani dan berjalan sesuai rencana Tuhan sendiri. Amin. Jemaat Tuhan silakan untuk kembali. Kita memuji Tuhan dengan pujian, segala puji syukur, kemudian dilanjutkan dengan Allah hidup baik. Yang ku perlukan
percaya di muka bumi, kita ikhlaskan iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus bersam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Made dengan tema Aku menyertai Engkau. Kita memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan mengizinkan kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah dan memuliakan namanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Bersyukur meskipun ada di antara kita yang mungkin tadi malam melean ya, oleh karena memang suasananya sangat ramai ya, sangat ramai sekali, yaitu satu hal ungkapan syukur karena Tuhan boleh memimpin kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, kita sungguh-sungguh harus bersyukur ya jika hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru. Bapak Ibu, tadi malam 1 jam sebelum jam 12 waktu Indonesia Barat di sini Bapak Ibu, saya mendapatkan kabar satu rekan pelayanan saya dulu yang sama-sama melayani, saya sangat kenal baik, dia masih sangat muda sekali. Dan saya hidup melayani dia cukup lama juga, saling mengenal. Baik secara keluarganya kami kenal karena dia sama-sama melayani di gereja. Persis 1 jam sebelumnya dia dipanggil oleh Tuhan. 1 jam sebelum memasuki tahun yang baru. Jadi benar-benar dia istilahnya Tuhan mengatakan pulanglah engkau gitu ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, saya langsung berpikir jam 12 saya langsung mengumpulkan keluarga saya, yuk kita doa gitu. Jam 12 kita doa, kita bersyukur ya. Karena banyak sekali kejadian yang kita tidak tahu. Orang masih muda dipanggil oleh Tuhan. Kita berpikir orang yang sudah lanjut usia, di usia indah, yang muda pun bisa dipanggil oleh Tuhan juga. Hidup itu misteri, benar hidup misteri. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jemaat yang kekasih, jangan pernah ragu dan khawatir untuk senantiasa hidup mengiring akan Tuhan, karena hidup kita tidak akan pernah hidup kita pasti berarti di hadapan Tuhan. Saya bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang istilahnya dipanggil Tuhan di tahun 2023 bukan berarti mereka tidak beruntung. Keberuntungan seseorang tidak ditentukan berapa lama dia hidupnya, berapa panjang usianya, sama sekali tidak. Yang menentukan kehidupan seseorang itu ketika dia percaya Tuhan Yesus. Ya, percaya Tuhan Yesus. Apalah artinya umurnya panjang, tapi hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, ada orang memang diizinkan seperti itu. Tetapi
Ketika kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita, mari kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan tema Aku menyertai engkau. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian ya. Ayat pertama, ayat ganjil saya akan membaca, jemaat bersama-sama ayat yang kedua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang tidak bisa kita sangkali dalam kehidupan kita ini, bahwa hidup ini sementara, tidak ada yang abadi. Apapun itu, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Ya, semuanya akan berlalu, semuanya akan berganti. Jemaat yang kekasih, ya, ada satu kalimat menarik di sini dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan akan meninggalkan kita. Para pemimpin yang besar akan meninggalkan kita, tetapi Allah tetap tinggal. Ya, siapapun, apapun telah pergi, bisa pergi, tetapi Allah tetap tinggal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya tidak tahu, ya, tetapi kita tahu dengan persis apa yang terjadi di dalam kehidupan kita selama tahun 2023. Ya, ini waktu yang sangat baik untuk kita mengevaluasi, untuk merenungkan apa-apa saja yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, baik yang baik maupun yang kurang baik, tetapi dalam pandangan Tuhan semuanya itu akan membentuk kita untuk kita menjalani satu kehidupan yang senantiasa percaya kepada apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita, di antara kita ada yang ditinggal dan kehilangan seorang suami, kehilangan seorang ayah, ya, kehilangan seorang mama, kehilangan seorang ibu, ya. Itu semua dalam rancangan Tuhan. Karena memanglah demikian. Kita yang masih diberi kepercayaan untuk hidup saat ini, itu pun nanti akan menyusul Bapak Ibu. Karena tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Hidup akan terus berjalan. Ada hari kemarin, ada hari ini, ada hari esok.
Hidup ini akan terus berjalan secara linier ya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Hari demi hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus berjalan linier seperti itu Bapak Ibu. Dan itulah yang akan kita jalani di sepanjang kehidupan kita. Namun yang harus kita tahu bahwa generasi akan terus berganti. Dulu kita punya kakek, sekarang kakek kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Dulu kita punya papa, papa kita sudah menjadi kakek. Dulu kita menjadi anak-anak, ya, menjadi pemuda, menikah. Sekarang status kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Mungkin di antara kita sudah menjadi seorang kakek juga. Nanti anak kita besar menjadi seorang ayah juga. Terus begitu. Ya, dulu ada namanya generasi baby boomers, ya, yang lahir tahun 46 sampai 64. Terus ada generasi X, ya. Generasi baby boomers ini tidak, istilahnya mereka itu gagap teknologi, ya, tidak mereka gaptek lah, tidak, karena memang zaman itu. Tapi mereka pekerja keras, luar biasa. Ada generasi X, lahir tahun 65 sampai 80 ini open minded, ya. Kemudian generasi Y, ingin tahu, suka berkolaborasi, suka bersosialisasi, ya, generasi milenial ini. Kemudian generasi Z, yang lahir tahun 96 sampai 2010, banyak di antara kita anak-anak muda ini, ya. Ya, berpikir ke depan, mencintai kebebasan, kemudian ada istilahnya YOLO, you only live once, gitu ya. Kemudian ada generasi Alpha, ya, yang lahir tahun 2011 sampai sekarang. Saya punya anak generasi Z sama generasi Alpha. Bergantian. Saya masuk generasi mana nih? Generasi X. Ya. Itulah berjalan begitu terus. Dan sekarang teknologi itu anak-anak sekarang wah sudah pegang gadget gitu ya. Terus berganti. Dan kita tidak tahu 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Lalu siapa yang kekal? Siapa yang abadi? Allah. Dialah yang kekal, dialah yang abadi. Seharusnya kepada dia yang kekal itu kita bersandar. Seharusnya kepada dialah yang abadi itu kita bergantung. Hal ini mengajarkan jangan berharap, jangan bersandar kepada manusia. Bersandarlah, berharaplah hanya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini mengajarkan kita agar kita semua mengandalkan Tuhan. Kita semua, Bapak Ibu. Memang kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh nasihat orang lain. Tetapi sesungguhnya kadang-kadang orang yang kita mintai pertolongan, kadang-kadang orang itu juga akan meminta pertolongan kepada kita gitu. Tetapi yang tidak akan membutuhkan pertolongan manusia adalah Allah. Dialah sumber segala sesuatu. Betapapun hebatnya manusia, dia tetap terbatas. Betapa canggihnya ya IT, teknologi zaman sekarang, tetap terbatas. Dia adalah ciptaan buatan manusia. Jangan bergantung kepada IT gitu. Ya, itu memang memudahkan. Saya tidak mengatakan kita tidak membutuhkan teknologi, kita membutuhkan teknologi. Tetapi jangan sampai kita justru didrive oleh yang namanya teknologi yang pada akhirnya membuat kita melupakan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehilangan dari orang-orang yang kita kasihi ini adalah satu pengalaman yang tidak enak Bapak Ibu. Tetapi cepat atau lambat pengalaman itu akan kita rasakan. Bagaimana rasanya kehilangan istri, anak-anak, suami, itu semua tidak mudah Bapak Ibu. Nah, pengalaman kehilangan ini juga dialami oleh bangsa Israel dari bacaan yang kita baca. Musa yang dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selama 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, pimpinlah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini menuju tanah yang kujanjikan kepadamu. Jadi dalam perjalanan Musa meninggal. Dikatakan di situ Musa mati. Umurnya dikatakan 120 tahun. Namun hebatnya, waktu Musa meninggal,
kekuatannya itu belum kekuatan yang tidak hilang, matanya belum rabun. Tetapi Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, dalam konteks perjalanan bangsa Israel yang saat itu jumlahnya sekitar 2-3 juta, mereka ini dalam perjalanan di depannya ada sungai Yordan yang sangat curam, arusnya sangat deras. Musa meninggal dan mereka berkabung selama 30 hari lamanya. Kehilangan seorang pemimpin yang memimpin mereka selama 40 tahun. Kalau Tuhan mengatakan berangkat, mereka berangkat. Istirahat, mereka akan istirahat. Ambil makanan, mereka akan ambil makanan. Musa tidak ada lagi. Siapa yang akan memimpin kita di depan ini? 40 tahun mereka bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Musa. Itu berdasarkan pimpinan Tuhan juga. Tiba-tiba Musa meninggal. Kehilangan seorang pemimpin. Bapak Ibu bisa bayangkan psikologis dari bangsa Israel saat itu. Namun hebatnya di sini Tuhan mempersiapkan Yosua. Yosua bukanlah orang sembarangan. Yosua ini dipersiapkan sedari muda menjadi abdinya Musa. Kemanapun Musa pergi, Yosua ikut. Yosua melihat apa yang dilakukan oleh Musa, belajar kepemimpinan secara langsung. Apa yang dilakukan oleh Musa, cara mengambil keputusan, cara memimpin rapat, cara menghadapi masalah, cara mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Yosua belajar dari muda. Jadi tidak ada miss di dalam kepemimpinan, regenerasi berjalan dengan baik. Tetapi yang namanya kedekatan, bayangkan Bapak Ibu, 30 hari lo berkabung, sebulan kan berkabung Bapak Ibu. Jadi benar-benar mereka tuh sedih banget kehilangan seorang pemimpin. Namun perjalanan mereka ini belum sampai tanah Kanaan, belum. Di depannya ada sungai Yordan, ada tantangan. Bapak Ibu, ini baru tanggal 1 2024. Bapak Ibu yang kuliah masih kuliah, yang kerja masih kerja, yang SD akan nanti SMP ya kan, yang masih muda terus jalan kan, yang menikah punya anak Bapak nanti juga hidup akan jalan terus Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu nih, Bapak Ibu bikin resolusi ke depan nih, udah banyak tantangan. Ya, banyak tantangan nih. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini, aduh masalah tahun 2023 kok masih kita seret di tahun 2024. Gak apa-apa Bapak Ibu, semua begitu. Jangan melupakan pengalaman di 2023 itu menjadi pelajaran bagaimana Tuhan memimpin kita. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu saat ini, resolusi apa yang Bapak Ibu buat di tahun 2024. Tapi ingatlah, hidup harus jalan terus. Tuhan mengatakan, sekarang hai Yosua, bersiaplah sekarang, kata Tuhan. Seberangilah sungai Yordan. Tugas pertama nih, memimpin bangsa Israel 2-3 juta orang. Bukan hanya laki-laki, ada perempuan, ada ibu-ibu, ada mama-mama, ada anak-anak, ada juga binatang peliharaan. Wah, untuk menyeberangkan sungai yang arusnya deras. Gimana tuh caranya? Gimana tuh caranya? Tapi Tuhan di sini mengatakan bahwa Yosua memiliki satu hati yang sangat kuat. Sebelumnya dia pasti khawatir juga, bagaimana nih hidup tanpa Musa. Mungkin kita berkata, aduh gimana ya, nggak ada papa di tahun 2024, nggak ada mama di tahun 2024, ya kan? Gimana nih, bisa jalan nggak sih keluarga kami, usaha kami, atau pelayanan kami, ya kan? Mungkin itu ada yang ada di benak, ada dalam diri Yosua. Tetapi kita lihat siapakah Yosua Bapak Ibu. Wah, Yosua ini bukan orang sembarang. Kalau Musa itu seorang administrator yang hebat. Musa ini jarang berperang sebenarnya. Tapi Yosua itu adalah seorang tokoh militer yang hebat. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk bertempur, untuk berperang. Yosua adalah disibukkan dengan urusan perang. Hidupnya sulit, nyawa menjadi taruhan. Dia seorang pemimpin untuk menggempur tanah Kanaan, untuk memerangi tanah Kanaan, untuk menduduki tanah Kanaan.
perang. Perang Bapak Ibu. Dan Yosua adalah tokoh militer yang hebat. Tapi Yosua tidak mengandalkan hal itu. Dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Yosua dipilih oleh Tuhan. Ini yang menarik. Yosua dipilih oleh Tuhan. Bukan orang sembarangan, disiapkan oleh Tuhan. Ya. Nama Yosua itu sendiri artinya Tuhan penyelamat. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga memiliki nama yang sama, Yesus. Dari dalam versi Yunani nama Ibrani Yosua. Ini menurut Bilangan 13 ayat 6. Jadi Allah menyuruh Musa mengganti nama Hosea bin Nun menjadi Musa. Jadi Yosua itu artinya Tuhan itu penyelamat. Ya. Kemudian kita lihat tantangannya. Siapa yang dipimpin oleh Musa? Orang Israel. Di sini jelas sekali. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini. Bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tidak bisa berterima kasih. Aduh, susah diatur, ya. Makanya generasi bangsa Israel yang pertama yang keluar dari tanah Mesir itu dibuat berputar-putar selama 40 tahun sampai generasi itu habis di padang gurun. Generasi Yosua ini adalah generasi yang besar di padang gurun, lahir di padang gurun, melihat tiang awan, melihat tiang api, melihat mana turun dari surga, dan melihat bagaimana Allah memimpin mereka. Generasi pilihan untuk menemani Yosua berperang. Tapi mereka punya tabiat yaitu tegar tengkuk, suka memberontak, tidak bisa bersyukur, suka bersungut-sungut. Nah, mereka ini besar di padang gurun. Besar di padang gurun. Tapi kita melihat di sini bagaimana Yosua itu dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ini bukan tugas yang mudah. Berat. Tugas Yosua sangat berat. Karena memimpin bangsa Israel 2-3 juta orang menyeberangi sungai Yordan. Berhenti di situ? Enggak. Ada orang Het di sini disebutnya. Orang Het tuh jago berkelahi, jago berperang. Jago berperang. Disebutkan di sini secara khusus karena Het ini apa ya? Tentaranya terlatih. Tetapi kamu jangan takut, kamu jangan kecut, kamu jangan tawar hati. Ya, apa rahasianya di sini jemaat Tuhan? Karena Tuhan menyertai mereka. Kemudian secara usia, di situ penafsir mengatakan usia Yosua itu sekitar 80-85 tahun. Itu tantangan di dalam diri Yosua. Tapi mari kita lihat ini. Bapak Ibu, tantangan boleh saja hadir, pergumulan boleh saja hadir. Pergumulan dalam studi, dalam keluarga, bergumul dalam kesehatan, boleh saja hadir. Kita tidak bisa menolak, kita juga tidak bisa menghindari, jangan juga lari. Ayat 5, Tuhan memimpin bangsa Israel, memberikan perintah kepada Yosua, disertai dengan janji. Apa itu? Penyertaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku, apapun yang terjadi ke depan Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Teman saya yang saya ceritakan di awal tadi itu, sehari sebelumnya memang dia masuk rumah sakit, tensinya tinggi, masih ketawa-ketawa. Hanya selang 1 hari, Bapak. Selang 1 hari langsung drop. Langsung dipanggil oleh Tuhan. Wah, siapa yang tidak kaget? Saya aja Bapak Ibu, itu agak merinding juga tuh. Merindingnya kenapa? Momennya Bapak Ibu. Sejam lagi masuk tahun baru. Saya berpikir Tuhan izinkanlah dia memasuki tahun baru, barang 1 hari saja. Tapi Tuhan bilang cukup. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Semua orang kaget, masih muda Tuhan. Saya berpikir dia masih sangat muda. Sangat muda sekali Bapak Ibu. Sudah cukup. Tantangan ke depan dalam kehidupan kita ini gak apa-apa boleh hadir. Tetapi jangan hadapi sendiri Bapak Ibu. Di sini dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, kata Tuhan. Ini Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong bisa dipercaya enggak?
Pasti bisa. Kalau orang lain ya kita uji dulu kan, ya kan? Tapi Tuhan yang berbicara pasti bisa kita pegang. Dan Tuhan tidak akan pernah ingkar. Dia akan memegang janjinya. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Pembiaran itu Bapak Ibu, ini satu sifat yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita dipercayakan anak, ya, keluarga, atau pelayanan, pembiaran jelas tidak baik, apalagi meninggalkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku menyertai engkau, aku di depanmu. Aku selalu ada di dalam kehidupanmu. Jangan kamu takut, kata Tuhan. Jangan kamu takut. Bapak Ibu, saya pernah melakukan perjalanan, mungkin perjalanan paling panjang dalam hidup saya. Dari Bengkulu sampai dengan Lampung, Bapak Ibu. Waktu itu GPS kami itu jaraknya itu sekitar 580 sampai 600 km. Waktu itu belum ada tol. Anak-anak saya masih, Yisrael Clement masih kecil waktu itu. Saya nyetir sendiri Bapak Ibu. Ya, melewati hutan, kemudian kebun karet, kebun sawit. Mau pulang kampung ceritanya nih, dari Bengkulu ke Lampung. 15 jam saya nyetir Bapak Ibu. Saya pasang GPS saya. Saya percaya, saya lihat, oh bener nih sampai Lampung. Sampai di rumah hilang GPS-nya, nggak ada sinyal mungkin. Jadi saya dari dari Bengkulu, saya ikuti GPS itu, GPS di mobil waktu itu enggaknya. Saya ikuti. Kemanapun, saya percaya nih GPS ini akan menuntun saya. Saya nggak pernah lewat di jalan itu, jalur barat Bapak Ibu. Tapi ada suatu saat GPS itu membawa saya ke kebun, benar-benar kebun. Ini nggak salah nih GPS ini. Dia membawa saya di satu kebun atau pokoknya kebun. Saya menolak, kok nggak ada mobil di depan maupun belakang. Tidak ada sama sekali. Akhirnya untungnya mobil itu kecil Bapak Ibu. Ada patok di depan kami itu, patok. Aduh, ini mobil bisa lewat nggak ya? Mundur nggak mungkin, karena jalannya kan berbatu-batu di Lampung itu. Udah nyampe Lampung nih, udah agak sore, udah capek, pegel. Aduh, ini GPS ini bener nggak sih? Akhirnya saya nekat. Siapa lagi yang bisa dipercaya? Doa sih doa. Tapi sekarang Tuhan, semoga ini GPS bener-bener kok saya pasang 600 kilo tuh ya. Akhirnya saya ikutin aja. Bahasa Makassarnya bilang ikuti bodoh-bodoh gitu ya. Ikutin aja GPS, nggak ada. Ikutin aja. Bener, di depan itu jalan besar loh. Wah, GPS nakal. Tapi bener. Cuman dia tidak tahu ada patok di situ yang ngepres kali mobil kami masuk. Dia nggak tahu. Tapi singkat cerita, saya nyampe rumah dengan GPS itu. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memimpin kita, tidak akan pernah salah. Mungkin suatu saat dia membawa kita di suatu jalan yang curam, turunan, tantangan. Ini jalan gak nyaman banget gitu. Gak nyaman banget ini jalanan. Tapi kalau ada Tuhan, yakin sampai di tempat tujuan. Amin. Itu kalau ada Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu di tempat yang baru, Bapak Ibu mengendarai kendaraan motor pakai feeling. Pakailah GPS. Pasti kok dituntut, tapi cek dulu ini nyampe enggak. Cek, udah ikutin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, wah pasti sampai. Namun ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya menarik di sini ya. Kita melihat di sini ya. Ada janji dari Tuhan, itu penyertaan Tuhan. Yang menarik itu Yosua 21:45. Dari semua janji yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. 21:45. Jadi kalau Tuhan berjanji itu pasti iya, pasti terjadi. Ini buktinya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Padahal sebelumnya menyeberang sungai Yordan yang curam, mengelilingi tembok Yeriko, tapi mereka bertempur, namun mereka menang. Bagian kita taat. Nah ini taat nggak? Saya waktu itu ya rada setengah mangkel juga, nih GPS bener nggak sih atau ngerjain? Tapi saya taat, berdoa juga. Tuhan pakai GPS itu
nyampe juga gitu. Kalau enggak nyasar sendiri di sebuah ladang yang saya tidak tahu Bapak Ibu. Nah dalam bagian ini Bapak Ibu gimana caranya agar kita itu memiliki hati yang taat. Ada tantangan nih, ada pergumulan di depan. Kita tahu pergumulan itu, bahkan pergumulan itu ada di depan mata kita. Kita juga tahu Tuhan menyertai kita kok, Allah itu Immanuel, Allah itu menyertai saya. Apa buktinya? Apa buktinya? Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatlah, beranilah. Jangan kecut, jangan tawar hati. Karena apa? Ada aku. Jadi berani ini bukan karena nekat. Berani karena ada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kamu diam aja. Aku yang akan memberikan penyertaan dan memberikan kekuatan kepadamu. Dan tanda bagi orang yang memiliki hati yang taat kepada pimpinan Tuhan, dia itu bagaimana caranya dia bisa tahu Tuhan memimpin dia dari firman Tuhan. Di sini jelas sekali. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Bertindak hati-hati. Sesuai apa? Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kita itu memiliki kepekaan hati untuk membaca ini pimpinan Tuhan, ini penyertaan Tuhan. Oh Tuhan mau ini. Kita punya hati yang peka. Karena apa? Ada firman Tuhan. Oh ini yang baik, ini dari Tuhan, ini tidak dari Tuhan. Bapak Ibu jangan berpikir nanti tahun 2024 Tuhan berikanlah tiang awan dan tiang api kepadaku. Turunkanlah makanan turun dari langit. Ada firman di mana Tuhan memberikan firman-Nya. Ikuti, renungkan itu. Kita sudah tahu bahwa hidup kita ke depan akan berat. Banyak tantangan, ya, banyak sekali pergumulan. Namun kita berani-beraninya hidup sendiri. Nekat jalan sendiri. Apalagi ada unsur manipulatif. Ya untung-untungan atau try and error gitu. Yang jelas doa. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini akan mengingatkan kita agar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu kalau GPS yang kita andalkan itu, ya mungkin kalau di dalam kota, ya istilahnya kita ngelawan GPS, namun nanti akan istilahnya dibuatkan rute terbaru juga. Cuman kalau umpamanya di kebun seperti saya, nah kita melanggar, waduh kita akan nyasar beneran Bapak Ibu. Bagaimana caranya ketika Tuhan memimpin kita, Tuhan ada di depan, dan kita patuh pada penyertaan Tuhan dari firman, ya kan? Dari firman Tuhan inilah. Nah bagaimana caranya kalau umpamanya nih, atau kita mengevaluasi lah selama tahun 2023 apakah saya setiap minggu beribadah enggak, setia enggak? Nah, ibadah saya bolong-bolong enggak, istilahnya gitu. Doa saya bagaimana gitu. Kalau dihitung nih dalam 365 hari, 52 minggu, nah berapa kali saya bolong? Nah gitu istilahnya. Jangan sampai Natal gereja penuh, ibadah minggu berkurang setengahnya gitu istilahnya kayak gitu ya. Ya. Itu sebenarnya menjadi evaluasi kita apakah kita ini hidup mengandalkan Tuhan atau enggak. Karena akan terlihat ketika kita punya kerinduan untuk beribadah, untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dari situlah kita tahu kehendak Tuhan. Dari situ tidak ada cara lain. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini terlalu banyak ya. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak keinginan, banyaklah mau kita lah, banyak. Tetapi kita benar-benar harus bisa menempatkan mana yang penting, mana yang menjadi prioritas. Bagaimana caranya kita bisa menentukan prioritas hal yang benar-benar penting dalam hidup?
Bapak Ibu, mungkin kita dari masih muda, kita ingin belajar ini, belajar itu. Begitu kita masuk usia 45, 50, sudah punya keluarga, sudah punya anak, kesehatan sudah menurun, kita mulai fokus nih, ini enggak lagi dah, ini enggak lagi. Dari mana? Dari kekekalan, Bapak Ibu. Rincian dari hidup kita hanya masuk akal ketika kita pandang dari sudut kekekalan. Jadi kekekalan ini mengajarkan kepada kita mengenai apa? Yang benar-benar penting dalam hidup itu apa, Bapak Ibu? Yang benar-benar penting itu. Yang benar-benar penting. Bekerja penting nggak? Penting, Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan bekerja nggak penting. Harus bekerja, Bapak Ibu. Harus aktif. Sampai kita usia indah. Kita harus terus bergerak agar kita sehat. Tapi yang benar-benar penting dalam kehidupan kita apa? Jangan pernah sedetik pun hidup tanpa Tuhan. Tandanya apa? Ibadah, melayani Tuhan, andalkan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Itu yang benar-benar penting. Usia kita panjang, usia kita pendek. Dan yang keputusan terpenting yang paling urgent dalam hidup, waktu kita percaya kepada Tuhan. Itu yang akan kita bawa nanti kalau dipanggil oleh Tuhan. Itu yang benar-benar urgent, Bapak Ibu. Yang benar-benar penting. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bawa apa-apa kan? Kita juga tahu nggak bawa apa-apa. Orang meninggal nggak bawa apa-apa. Tapi yang dia bawa apa? Imannya kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang akan membawa dia di surga yang mulia. Bukan berarti yang muda ini lakukan banyak hal. Apa saja lakukan jika engkau mampu. Tapi suatu saat engkau harus fokus satu saja. Saya akan menjadi ini. Saya akan melakukan ini. Dan saya akan setia di situ. Di situ saja. Di situ saja saya akan fokus. Apa? Dari muda sampai Tuhan panggil kita. Tetap setia mengiring akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Budaya kita sekarang ini kan budaya sekali pakai ya. Tisu kita pakai langsung buang, tusuk gigi kita pakai langsung buang. Bahkan seharusnya alat makan plastik itu, yang plastik, yang non BPA itu harusnya sekali pakai buang. Namun kadang-kadang pakai lagi kan, pakai lagi. Itu budaya sekali buang, Bapak Ibu. Sekali dipakai lalu dibuang. Ya, piring, kertas, alat makan plastik. Kadang-kadang ini juga berlaku untuk hal-hal yang lebih tinggi. Kadang ya, kalau dalam atlet olahraga itu, dulu ini ada tim bersaing ketat. Tiba-tiba nih bintang utamanya istilahnya di tim itu pindah ke tim lawan loh. Bisa jadi ada yang abadi. Dulu menjadi musuh, istilahnya lawan dalam politik. Lu sekarang menjadi kawan nih. Tidak ada yang abadi gitu. Tidak ada yang abadi. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita, Bapak Ibu. Sekali dia berjanji, dia akan terus menyertai kita. Sekali dia berjanji, dia tidak akan pernah berubah. Kitalah yang berubah. Kitalah yang gagal memahami rencana kita. Tuhan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya pertolongannya, pemeliharaannya. Dan dia Allah yang patut kita percayai. Dalam dunia yang sementara ini tidak ada yang abadi, Bapak Ibu. Allah yang kekal. Gantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu dalam perjalanan Yosua ke depannya. Benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Yosua. Kita mungkin pernah atau mengalami hal yang serupa dalam kehidupan kita. Perasaan ditinggalkan, perasaan dikecewakan, perasaan kehilangan oleh orang-orang yang sangat kita kenal. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Mungkin hal itu membuat kita berat untuk menerima kenyataan akan hal itu. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita meneguhkan hati. Amin. Teguhkanlah hatimu. Beranilah. Jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Berimanlah kepada Tuhan. Orang dapat datang dan pergi. Orang dapat datang dan pergi.
namun Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Itulah yang akan berlaku bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Apa saja boleh terjadi dalam hidupku Tuhan, tapi jangan pernah Engkau meninggalkan aku. Jangan pernah Engkau meninggalkan aku. Kiranya penyertaan dan anugerah Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita di sepanjang tahun 2024. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Engkaulah gembala kami yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Dan Engkau berjanji akan senantiasa menyertai kami. Banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kemurahan-Mu, anugerah-Mu lebih besar dari apa yang kami alami. Kemurahan-Mu bahkan melebihi hidup kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau mengizinkan kami memasuki tahun yang baru. Dan kami menyerahkan diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan menjalani tahun yang baru di tahun 2024. Berikanlah kepada kami hati yang taat kepada pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya akan terus menolong kami ya Tuhan, menjadikan kami sebagai umat yang peka akan suara Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan firman-Mu, jadikanlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang untuk majelis yang bertugas, mari kita menaikkan pujian dari KPPK 120, Pimpin ke Kalvari. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai satu anugerah di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ku mahkotai Raja hidup. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Tak ku lupakan kasih-Nya, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan ku lupa Getsemani. Tak ku lupa sengsaramu. Tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai
Ia datang. Jemaat yang kekasih, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan, agar saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, perjamuan kudus ini boleh membawa kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, dan biarlah hidup kita adalah untuk menjadi saksi Tuhan. Hendaklah masing-masing kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengingat Dia adalah Allah yang kudus. Karena itu Dia mengorbankan anaknya. Karena itu mari kita mengakui segala dosa kita dan meninggalkan dosa kita. Kita masing-masing memeriksa diri apakah kita sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita diampuni saat kita meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita juga berjanji untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, meninggalkan permusuhan, memiliki hati yang penuh dengan kebencian dan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam persekutuan dengan sesama kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta semesta alam, di hadapan meja-Mu yang kudus, kami maupun segenap orang kudus di surga dan bumi bersama-sama memuji nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Engkaulah yang termulia dan Engkaulah yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan-Mu kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Kristus. Kiranya Tuhan akan menguduskan roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini semakin meneguhkan iman kami kepadamu. Berikanlah anugerah-Mu, supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu, menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, sehingga kami memiliki hati yang berserah dan melewati kehidupan yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecahkannya, lalu membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat yang kekasih, bagi mereka yang sudah dibaptis dan yang juga disidi, dipersilahkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Bagi mereka yang telah mempersiapkan hati, bagi jemaat dari gereja yang lain dan sudah dibaptis, juga bisa bersama-sama berpartisipasi untuk mengambil perjamuan kudus. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan di atas, belum disidi, belum dibaptis, mohon untuk tidak ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dan menunggu kesempatan yang akan datang. Mari kita menaikkan pujian ini. KPPK 120, sembari roti dan anggur akan dibagikan. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan tubuh Kristus. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan tubuh Kristus. Ambillah, minumlah, makanlah, menjadi peringatan akan tubuh dan darah Kristus. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan tubuh darah Yesus. Silakan.
Maria di pagi hari datang ke kuburmu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Namun kosonglah kuburmu, Engkau telah bangkit. Tak kulupa Getsemani, tak kulupa Getsemani, tak kulupa sengsaramu, tak kulupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salib-Mu. Jemaat yang sudah mendapatkan roti dan anggur boleh bangkit berdiri. Serta-Mu pimpin ke Kalvari. Aku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupakan, tak ku lupa Getsemani. Pimpin ke Kalvari, tak ku lupakan kasih-Mu, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Adakah di antara jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur? Jika sudah, mari kita mengangkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan akan Yesus mati bagi kita semua. Dengan iman dan rasa syukur, silakan memakannya. Kita mengangkat anggur. Yesus juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi kita semua. Dengan iman dan rasa syukur, silakan meminumnya. Penginjil Suyanto akan berdoa bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di permulaan tahun yang baru ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, menikmati perjamuan kudus dengan seluruh umat Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menaikkan rasa syukur kami oleh karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib bagi kami orang-orang berdosa. Dan oleh karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami beroleh pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami betapa besar karya penebusan-Mu bagi kami. Dan kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam perjamuan kudus ini juga Engkau mempersatukan kami menjadi satu keluarga Allah. Biarlah kami hidup saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Dan terus setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, alat-alat perjamuan akan dikumpulkan. Kita menaikkan pujian KPPK 120. Mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Ayat yang kedua. Ya terbaring dalam kubur, bersedih, tak ku lupa tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Silakan duduk kembali. Kita semua telah menerima sakramen perjamuan kudus yang pertama di tahun 2024 yang minggu pertama. Biar kita senantiasa ingat akan kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Kita memuji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, dan persembahan akan dijalankan oleh petugas persembahan hari ini, pagi ini. Sebab
Kami percaya ya Tuhan akan janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, namun kami percaya bahwa Tuhanlah Gembala kami yang agung. Tuhan beserta dengan kami. Itulah janji-Mu ya Tuhan yang kami pegang. Dan Tuhan kiranya akan terus meneguhkan kami untuk melangkah memasuki tahun 2024 dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang kami bawa kepadamu di hari yang baru, di tahun 2024 ini. Kuduskanlah ya Tuhan, jadikanlah persembahan ini menjadi alat yang efektif untuk pelayanan di muka bumi, secara khusus bagi kerajaan-Mu di gereja-Mu di GKA Sion Jombang ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga kami di tahun 2024, usaha dan pekerjaan kami di tahun yang baru ini, untuk studi kami, masa depan kami, pekerjaan kami, semua pergumulan kami, semua rencana, semua angan-angan, semua cita-cita, semua rencana kami ya Tuhan yang sudah kami susun, biarlah Tuhan yang akan sungguh-sungguh berotoritas dari semua rencana yang kami rancangkan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu peduli, yang baik dalam kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memanggil dan memilih kami, Engkau yang terus menjaga kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Sekali lagi selamat tahun baru 1 Januari tahun 2024. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan salam, mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ya. Untuk semua pemusik ya, semua yang melayani, terima kasih banyak untuk kebersamaannya melayani di tahun 2023. Semua jemaat, semua majelis, semua aktivis, komisi dan bidang, Tuhan kiranya memberkati dan memimpin kehidupan kita. Ya, kita bersyukur ya hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ya, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Mari kita semua berdiri. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian doksologi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah memimpin kami di sepanjang tahun 2023. Anugerah yang sama kiranya akan memimpin dan menyertai kami umat-Mu ya Tuhan. Umat yang Kau kasihi di tahun-tahun mendatang ini, yaitu tahun 2024. Engkaulah gembala kami yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Allah Tritunggal, sumber segala kehidupan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, kiranya anugerah demi anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.